Boleh, tapi yang gabrul itu menjelaskan dulu tapi tidak menjawab, itu gabrul. Coba dijawab dulu, setelah dijawab baru Saya dijelaskan, silakan. Tidak, dalam penjelasan saya otomatis Bapak kan akademis kan? Saya bukan Oh akademis, saya ibu rumah sangat, tangga. sangat Bu, saya Oh, sangat akademis, sangat, nggak mungkin nggak saya. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan saya. Apakah firman berfirman? Perkataan Bapak itu memisahkan dua hal. Loh, kok antara memisahkan? firman dan Allah. Tidak, Justru perkataan malah Bapak itu memisahkan. Justru kalau ibu menyamakan firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan firman, kalau Allah berfirman berarti firman juga berfirman. Betul kan? Karena sama. Bener nggak? Pak, firman Loh, itu kok, kan Pak? perkataan Allah dan bagian daripada Allah itu sendiri. Iya. Loh lah iya, kan saya tadi tanya kepada ibu, Allah berfirman. Bapak, Loh kok Allah seharusnya bisa gini? membuat apa saja dan iya, Bapak Oh tidak Allah perlu tanya bisa begitu kalau Bapak akademis. berarti Allah bisa ngapain aja ya? Allah Maha Kuasa ya menurut Anda ya? Bisa. Sekarang gini, Maha sekarang kuasa. nih, Pak. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhan Anda Maha Pertanyaannya Kuasa? lain kalau kita bicara begitu. Maha kuasa. Oke, Maha kuasa. kalau Tuhan Anda Maha Kuasa, apakah Tuhan Anda bisa menjadi apa saja? Bisa Ya. jadi apa saja. Oke, sekarang saya tanya, jika Tuhan Anda bisa menjadi Maha Kuasa, bisa menjadi apa saja, apakah Tuhan Anda bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Itu tidak mungkin. Loh, makanya itulah yang disebut kemahakuasaan, ada ketidakmungkinan, betul? Bisa. Itu tidak mungkin, maha antum kuasa tidak juga berkuasa. Oh bisa, Antum oke. berkuasa. No, Di saat-saat yang tertentu. Kristen yang satu bilang Maha Kuasa, mungkin yang satu Kristen yang bilang bisa. Nah, gimana ini? Kok Bisa, tapi di saat- saling di saat berseberangan? yang tertentu. Coba Bukan Begini, coba Tuhan janjian Maha dulu. Kuasa, ia tidak Coba terbatas. Anda janjian dulu dengan Louis dan juga si Bapak ini. Coba janjian dulu, Pak. Pak, Tuhan itu tidak terbatas. Bu, dengerin Dan janjian. antum mau Iya, jadi betul. apapun. Dengerin, Setuju. dengerin Mau jadi pertanyaan apapun, mau saya. berkuasa atau Dengerin, tidak berkuasa, itu dengerin urusannya pertanyaan dia, bukan saya. urusan manusia Oke, seperti dengerin kamu. pertanyaan saya. Betul. Jika Kamu memang bersatu Tuhan Tuhan. Anda, dengerin dulu. Jika memang Tuhan Anda itu Maha Kuasa, pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi apa saja? Anda jawab iya bisa, betul? Iya. Sekarang saya tanya, Benar, apakah benar. Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa? Kalau diperlukan. Konsep itu dapat dari mana? Pernah ada konsep itu dalilnya? dapat dari mana? Ini pertanyaan ada Karos. Tidak, Pak, Ada. jangan menjebak orang. Loh, dengan Pak, jangan bahasa. menjebak orang. Pernah Tuhan Justru begitu. Anda lah yang Tidak, terjebak itu dengan menjebak Ada dalam di firman justru begitu. Anda lah Allah yang juga terjebak gitu loh. Oke, Anda sendiri yang sekarang saya terjebak tanya. dengan pernyataan Anda Allah gitu loh. berkuasa tidak? Tidak, terjebak di mana? Allah saya berkuasa. Saya tanya balik ke kau. Perkataan Allah tidak saya pernah berkuasa. bilang Kenapa? saya Kenapa? Berarti dia juga kadang Tuhan bisa saya tidak berkuasa, berkuasa. Tuhan saya terbatasi oleh sifat-sifat mustahilnya dia sendiri. Bagaimana? Oh, itu mungkin Kamu untuk bisa tahu Tuhan sifat Anda, Tuhan. tapi Loh, Tuhan saya karena tidak Tuhan terbatas oleh kita Tuhan tidak. saya Satu-satu itu dulu. Maha Kuasa, sehingga Tuhan saya tidak bisa tidak menjadi tidak Maha Kuasa. Ayo. Ayo. Bisa Pak, jangan pakai konsep bahasa, Pak. Ayo. Ayo, Untuk menjebak gimana? orang. Satu-satu. Kan itu cuma konsep bahasa yang Bapak putar. Diam dulu. Diam. Ya, saya sekarang tanya kepada Anda. Dengerin. Saya sekarang tanya kepada Anda. Jika memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dengerin. Diam semekes. Dengerin dulu gantian. Coba semeket sama coba host gedein saya host. Host gedein saya host. satu-satu. Gedein saya. Coba. Nih ya, dengerin ya. Oke, lanjut, Pak. Dengerin pertanyaan saya. Jika Tuhan Anda Maha Kuasa, saya tadi tanya, apakah Tuhan Anda mampu menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa? Jawab. Pak, jangan berdebat soal bahasa, Pak. Loh, kok Itu kan cuma bahasa doang yang Bapak putar. Loh, udah jawab aja. Coba jawab aja. Jika memang Tuhan Anda Kita, Maha Kuasa, kalau di kita, dengerin Ardiansa. dengerin Iya, pertanyaan udah saya. paham, Dengerin. udah Coba paham. satu-satu. Coba Paham, satu-satu yang ngomong sama saya. Coba satu-satu yang ngomong sama saya. Jika Tuhan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa, apakah Tuhan Anda mampu menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa? Jawab. Konsep bahasa saja yang Bapak putar. Loh. Inti langsung saja Bapak mau bilang ke saya bahwa Tuhan Anda Ayo. bisa tidak jadi Maha Kalau tidak Kuasa. bahasa Tidak. satu-satu Itu juga. bahasanya kan. Coba satu-satu. Yang ngomong sama saya satu-satu siapa coba? Jangan berdua gini, satu-satu.
Coba satu-satu. Siapa? Siapa? Balus sabar. Oke, Kalau saya apa Pak yang ya. tidak berkuasa, Bentar, apa sabar, untungnya buat sabar. kamu? Sabar, coba yang ngomong sama saya siapa? Coba. Oke, saya bisa Pak ya. Smack Joker. Coba siapa? Oh iya boleh. Siapa? Kak, lanjut Kak. Ah, Coba Sama siapa? sekali. Siapa? kamu katakan Siapa? begitu. Siapa? Kalau Tuhan saya dia Yang berkuasa, sini terus dulu. kalau dia mampu untuk tidak berkuasa, terus apa? Apa yang kamu ujungnya apa? Kalau dia mampu tidak berkuasa, apa ujungmu apa? Itu kan dia Allah, suka-suka dia. Pak. Mau tidak berkuasa, mau berkuasa itu urusan dia. Terus kalau dia tidak berkuasa, Iya, monggo. Ya, dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya. Ini bukan soal udah dijawab itu. yang Anda. Iya, dengerin pertanyaan saya. Dengerin baik-baik pertanyaan saya. Jika memang ini pertanyaan nih ya. Jika memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang maha satu-satu dong. Jika memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang maha kuasa, saya tadi tanya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi apa saja? Ya. Saya kunci Ya. di situ. Ya. Sabar, tenang. Nggak usah kesurupan, sabar. Satu-satu. Ibu, ini, nggak sabar. Iya, dengerin. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? A bisa, B enggak, yang mana? Tuhan saya dengar. Tuhan saya tetap menjadi yang maha kuasa. Oh, berarti Tidak perlu Tuhan kata Anda panjang-panjang, Pak. berarti Tuhan Anda tidak Tetap bisa yang menjadi maha Tuhan kuasa. yang tidak maha kuasa ya? Betul ya? Dengar, tetap menjadi yang maha kuasa. Iya, berarti Tuhan Anda tidak bisa menjadi Jangan balik Tuhan yang bahasa, tidak Pak. maha kuasa. Loh, Sudah ikut bahasa saya saja. loh, kok maksa? dengerin pertanyaan saya ya. Oke, sekarang dengerin pertanyaan saya. Dengerin baik-baik, dijawab dengan baik gitu loh. Jika memang konsekuensinya kemahakuasaan itu adalah suatu narasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara bahasa ya, maka pertanggungjawabkan bahasa Anda dengan narasi Anda sendiri gitu loh. Jangan mau mengatur-ngatur saya. Dengerin pertanyaan saya. Jika memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang maha kuasa, apakah Tuhan Anda bisa melakukan apa saja? Anda jawab iya. Sekarang saya tanya lagi. Jika memang Tuhan Anda adalah Tuhan yang maha kuasa, apakah mungkin Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? bisa. Terus Bisa. Stop dulu. Stop. Sabar, Balus. Ini versi saya, sabar. Versi saya, biar dia jawab. Yang laki-laki jawab bisa, yang perempuan jawab nggak bisa. Kedua-duanya saling bertolak Tapi yang maha belakang. kuasa. Tidak bertolak belakang. Nah, kan? Tidak bertolak Jangan belakang. balik Nah, kan? bahasa. Untuk Udah meluruskan- satu orang aja. Untuk meluruskan Satu orang. jawabanmu. Untuk meluruskan jawabanmu. Satu orang aja. Kenapa Ah. lawan Ardiansa harus dua orang? Nggak mampu. Mbak Luis sabar. Bukan gak mampu. Kita nggak Oke. bertolak belakang. Oke. Mampu. Dia- Saya dengar Luis diem. Silakan jawab pertanyaan saya semakin. Jika Tuhan Anda adalah Tuhan yang tidak, aduh berisik banget nih orang. Di-mute dulu dong. Aduh ente itu, makanya beli mic itu yang mahal gitu loh. Jangan yang 5 ribuan. Dengerin pertanyaan saya. Jika Tuhan Anda adalah Tuhan yang maha kuasa, apakah mungkin Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Jawab. Kalau diperlukan untuk tidak berkuasa itu dia Allah. Saya dan tidak sesudah tanya dia. diperlukan atau tidak diperlukan. Saya nggak tanya diperlukan atau nggak diperlukan. Terus apa yang diperlukan? Bisa nggak Apa Tuhan saja, Anda? katanya. Aduh, satu. Kenapa dua orang? Satu orang dong. Luis diem dong. Luis atau si Smike ini. Coba satu-satu. Siapa yang ngomong sama Ardiansa? Coba. Mbak Luis saja. Mbak Luis. Oke, Smike diem ya. Oke, silakan jawab pertanyaan saya, Bu. Jika Tuhan Anda adalah Tuhan yang maha kuasa dan bisa menjadi apapun juga, sekarang pertanyaan saya, apakah bisa Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Jawab. Silakan Mbak Luis. Ayo. Unirifa, Assalamualaikum. Terus nggak mau jawab. Berarti oke. Saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sebentar ya, saya mungkin 2 menit. Terus ujungnya apa? Saya 2 menit aja ya Unirifa, karena saya lagi beli bakso ini sama istri saya. Lanjut ya. Silakan. Apa, lanjut. 2 menit. Host, 2 menit boleh nggak host?
Boleh lah ya, masa nggak boleh? Oke. Udah itu sudah. Saya pilih yang Ya, kedua itu yang nggak berkuasa. silakan. Tuhan mampu Bos, saya berkuasa minta juga. mundur Terus sebentar ya bos ya. Ya udah Luis. Sebentar aja saya turun. Ya udah. Mau kemana Oke, sih. nih? Makasih. Kak Ani, Luis, kemana, saya mau bantuin Ani? Kak Luis tadi jawab. Kakak saya mau bantuin kakak melawan Bang Ardi kok turun. Gini loh cara Jangan jawab Bang sebentar Ardi aja, itu. cuma Kayak kasih makan Gini anak. loh cara jawab Bang Ardi nih ya. Sebentar, Kita kasih bikin makan anak nyungsep ya. Kita bikin nyungsep gini. Cara menyungsepkan Bang Ardi itu gini. Ketika dia bertanya, mungkinkah Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak terbatas? Jawab begini. Kok kau yang ngatur-ngatur Tuhan? Suka-suka Tuhan kan namanya juga Tuhan gitu jawabnya. Iya betul. Ayo sekarang coba yang Luis atau yang Smaik. Coba Smaik. tadi kan udah dijawab begitu. Apa Kok kamu bisa jawabannya? mengatur Sudah dijawab. Tuhan? Tadi kan saya jawab gitu. Ikutin ini Pak. Udah lupa. Lah, katanya pertama cuma bahasa aja jadi. Ikutin ini Pak. Oke. Dengerin. Kita izin turun Silakan. dulu. Apa maksud apa Kasih makan tujuan anak kamu? dulu. Tujuan kamu Oke. bertanya itu apa? Dengerin Apa tujuan dulu. kamu? Iya kita sepakati dulu. Jika Tuhan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sepakati. Maksudnya ujungnya kami tahu. Ujungnya apa? Kamu ulang-ulang sudah 10 kali jawabannya. Tunggu. Ya Pertanyaanmu udah. sudah 10 kali, 20 kali Jawab apa kamu ulang-ulang? Sama aku Smack ya. Sabar. Lanjut. Jawab secara eksplisit. Jawab secara eksplisit. Dengerin. Jika Betul. Tuhanmu berkuasa, apakah dia mampu tidak berkuasa? Itu udah dengar ulang-ulang capek telinga kami. Kamu Bukan ulang-ulang. itu pertanyaan saya. Makanya didengerin. baru Beli lagi. headset yang bagus. Tunggu. Dengerin. Jika Tuhan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa, apakah Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa? A bisa, B enggak, yang mana? Tentu. Ambil jawaban Uni. A bisa, B enggak, yang Ambil mana? jawaban Uni. A. Oke. Berarti Tuhan Anda bisa menjadi tidak Maha Kuasa, betul? Ya, karena dia Tuhan. Oke, Suka dia. setelah dia menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa, apakah mungkin yang Tuhan yang tidak Maha Kuasa itu menguasai seluruh jagat raya ini? Bisa nggak? Itu jawaban kamu. Duh, gimana sih? Saya bantuin lagi Bang Smeki, boleh nggak? Saya bilang iya. Mau saya bantuin nggak Bang Smek? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejebak sendiri. Saya bantuin Bang Smeki boleh nggak? Host? Tadi bicara. Silakan Uni, Silakan bantuin. Jadi cara menjawab Terlima. pertanyaan dari Bang Ardiansah bahwa apakah Tuhan kamu bisa menjadi Tuhan yang tidak berkuasa? Anda harus menjawab bisa, karena begitu besar kasih Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang mana firman-Nya kemudian diutus untuk membatasi dirinya menjadi manusia. Karena yang diselamatkan adalah manusia, maka Tuhan harus menjadi manusia tidak berkuasa. betul. Begitu cara menjawabnya, Bang. Betul. Berarti dia tahu, dia paham. Terus mau ditanya apa? Iya, Coba. berarti Kudus kan aku kan? Penjara kudus kan aku kan? berarti Tuhan yang tidak Maha Kuasa itu, apakah mungkin dia berubah lagi menjadi Tuhan yang Maha Kuasa sementara dia tidak Maha Kuasa? Jawab. Nih, aku bantu lagi jawabannya nih, teologi Kristen nih Jadi, boleh ya Bang ya, aku bantu. Aku kan sama Bang Smek nih. Jadi, ini bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Tuhan Bapa dengan penuh kasih-Nya mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia yang mana sudah kehilangan kemuliaan Allah. Betul. Ketika Firman menjadi manusia tidak berkuasa, maka bukan berarti itu adalah keilahiannya, tapi itu kemanusiaannya. Betul. Nah, ketika dia kembali lagi menjadi firman, itu bukan berarti dia balik jadi firman, bukan, tetapi dia menjadi tubuh kemuliaan karena dia telah pergi ke dalam dunia orang mati, mengalahkan kehidupan kematian, Mbak, lu bukan mengambil kebantu. kunci surga Lu dari bikin tangan lucu-lucuan Lucifer, aja. maka dia kembali kepada surga Allah Bapa, duduk bersama Bapa, haleluya, saudara-saudara, dan dia akhirnya bersama Bapa di surga. Terima kasih. Oke lah. Oke. Sudah cukup ya itu tadi. Sudah cukup Bang Smaik. Tadi saya tanya soal kemahakuasaan Tuhan. Sekarang saya satu pertanyaan lagi. Siapakah yang menjadi Yesus? A firman atau B Allah? Ingat itu satu aja. Siapakah yang menjadi Yesus? Ini Bang Smek ini lama-lama ikut jadi muridku aja ya. Nanti ku ajarin ya. Ku ajarin semua nih. Aku jawab lagi nih. Apa arah Bang Smek nih? Baiklah, Mbak, kalau ajaranmu saudara benar, saya yang yang ikut, Mbak. terkasih.
Mbak. Kita hancurkan ini Bang Ardiansa Kalau ini malam ajaranmu dia benar, Bang Smek saya ya. ikut. Iya, Pas kita naik. hancurkan Bang Oke. Bang Masuk Ardiansa ya. Saya closing Iya. lah, saya closing, Iya. saya mau beli bakso. Sebentar, Kabur saya kan closing dia kan? dulu. Nggak kuat dia lawan saya kan? Nyungsep kan dia lawan saya kan? 30 detik. Nah, 30 detik ya, nyungsep. 30 detik. 30 detik. Ya benar. Jadi gini Bang Smaik dan juga teman-teman Oke, yang Bang. Kristen ya, supaya Anda ditangkap oleh Tuhan, supaya Anda dijamah oleh Tuhan dan supaya Anda diremas oleh Tuhan, ya kan? Dengerin. Maka Anda harus menerapkan, harus mengabarkan Injil kepada segala makhluk, makhluk di darat maupun makhluk di air, makhluk dimanapun juga di dalam tanah, harus dikabarkan Injil. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Oh ya. Untuk manusia aja, untuk manusia aja. Untuk manusia aja. Thank you, yang thank you, mulia. thank you. Nggak Saya ada close cam yang- dulu ya. Saya close cam. Saya Lu sudah segala bilang. makhluk, segala Tidak makhluk. ada orang Islam yang mampu melawan Uni Apa yang Rifa, punya yang melawan Uni diberikan nikmat Soviet. cuma manusia aja. Hewan nggak diberikan Betul, nikmat. Oh, betul tanah. Bang Smek. Silakan. Betul. Mbak Uni. Ini biar Lanjut. ini mereka ini ya Bang Smek ya. Dari tadi mereka tanya-tanya tentang Islam ya. Betul. Nggak boleh mengatur-ngatur Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi kedua dari Allah Bapa, yang mana pada mulanya firman bersama Allah, kemudian firman itu menjadi manusia. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia mengutus anaknya yang kudus untuk menjadi tumbal penebusan dosa karena kehilangan kemuliaannya Adam dengan Allah Bapa. Ini tidak dimengerti sama sekali saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada mulanya firman itu adalah Allah Bapa. Kemudian firman itu menjadi anak manusia. Pertanyaan saya, apakah Allah Bapa bisa menjadi anak manusia? Dijawab Bang Smek. Jadi pusing saya ini. Oke, Ini yang kalau gitu nanya saya siapa bantu. Ini tidak bisa diterima pertanyaan begitu Bang Smek. Sebagai kekristenan Anda harus kembali berpegang teguh kepada kredo Nikea, di mana ada istilah kredo Nikea, aku percaya satu Allah, kemudian Yesus sebagai Tuhan. Anda baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6, itu adalah Trinitas Bang Smek. Itu adalah Trinitas. Jelaskan kepada mereka umat Islam ini agar mereka dibaptis dalam nama Yesus Putra, Yesus Bapa dan Roh Kudus Bang Smek. Anda diizinkan menginjili di sini. Oh, kurang Aduh. satu nih. Roh Kudus yang Apalagi? ada kurang satu. Apa Kurang itu? satu. Masih Dwi. Oh iya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, hati-hati bicara jadi Roh Kudus. Bang Smek, yang tidak boleh dihujat hanya Roh Kudus. Anda boleh menghujat Yesus, boleh menghujat Bapa, tapi Karena nggak tidak boleh kelihatan. menghujat Roh Kudus. Karena nggak kelihatan Iya. ini. Jadi Gimana kalau nggak kelihatan dihujat? Kalau di Muslim bisa dihujat Roh Sesuatu Kudusnya. yang gaib Kalau itu di gimana Muslim- dihujat coba? Ya, tidak boleh. Kami tidak boleh Nggak menghujat boleh, nggak Roh boleh, Kudus yang karena adalah nggak malaikat kelihatan. Jibril, dan tidak boleh menghujat Roh Kudus yang adalah kalamullah. Kemarin Jadi si Abang Udean itu ngina Roh Kudus. udah Hujat siapa Roh dia Kudus. Bang? Udah Dibilang akhir Roh gini aja, Kudus. udahlah. Nggak usah kita Nanti saya hajar ini. kamu dengan Rukia. Nggak usah kita bahas Gitu. orang lain. Gini, Kita gini, berdua gini. aja. Kita aja. Saya Saya mau tanya Bu Louis nih. Saya Bu bingung Louis. nih, Uni. Ya, silakan, Ini saya Mas Hendrik. bingung nih. Bingung saya. Roh Kudus. Kalau kita merujuk kepada akar bahasa, kalau memang mau memakai bahasa Arab, itu Ruhul Kudus. Itu pakai Q, pakai kop, bukan pakai kap. Nah, kalau hanya Roh Kudus pakai kap atau pakai kap biasa, itu merujuknya bukan kepada Kudus tapi kepada kota Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu banyak di Kudus. Bahkan beribu-ribu tuh orang Kudus, orang kota Kudus. Nah, ini saya hajar lagi nih ya. Bang Oke, Smek Bang, dengarkan Bang, ya. Bang, Belajar cara mengajar siap, orang-orang siap, Islam siap, kepada siap. saya ya. Nah, gini. Hajar Bang Sedlek ini dengan mengatakan bahwa kita tidak peduli dengan Roh Kudus ataupun Roh Kodas, karena kitab Bible-nya teman-teman Kristen itu menggunakan bahasa Yunani yang menggunakan artinya adalah Holy Ghost. Jadi kalian itu di awal-awal mengenal namanya Holy Ghost, nggak ada itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu baru-baru kemudian muncul. Nah, jadi kembalikan kepada makna semula, yaitu Holy Ghost. Terima kasih. Lanjut. Gagal kan Bang Sedlek nyerang Kristen kan? Gagal dia. Ayo, apa lagi? Berarti Harusnya gini, kalau mau Holy Ghost memakai bahasa Indonesia, kalau mau memakai bahasa Indonesia itu arwah suci. Baru masuk arwah suci. kalau arti ghost kan biasakan itu ghost artinya hantu gitu ya. Iya.
Nah, suci apa holy suci berarti hantu suci gitu ya. Berarti Hantu Casper suci, dong. bisa juga Iya. arwah lah, arwah suci lah. Nah, Berarti ini Casper, dia, Holy Ghost. Ini dia Bang Smack ya. Kita harus mengalahkannya caranya begini, berargumentasi dengan mereka ini. Nah, apapun yang kalian maksud itu entah hantu atau tidak, tetapi kalau kalian memahami dengan hati yang penuh Roh Kudus, berdoa kepada Yesus, kalian akan memahami hakikat Holy Ghost itu adalah sebuah bahasa yang sangat indah. Coba kalian dengarkan, Holy Ghost, Ghost, indah. Tapi kalian paham nggak itu? Nggak paham, karena mereka nggak punya Roh Kudus, Bang Smack sama Bu Louis, ya? Ya, gitu cara jawabnya. Kasih. Ya makanya bingung saya tidak apa gini ya, Bang Smack. Saya tidak menghina atau menista tidak. Cuman pertanyaan saya gini. Kadang-kadang saya bingung gitu di dalam Bible Anda bisa saya tunjukkan beratus-ratus kalimat Roh Kudus ya. Nah, kalau kita paksakan nih LAI ya, Roh Kudus, itu merujuk kepada kota, Bang. Bukan kepada Ruhul Kudus. Kalau mau memakai bahasa kajian bahasa Arab dalam Bible Al-Muqaddas itu tertulis apa? Sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran Pak, Ruhul Kudus. Pak, ketinggian Pak, ketinggian itu. Kang Ade mah ketinggian kumaha Ketinggian itu. Di Ketinggian. bawah wae atuh Kang. Ini kita lagi ngajarin cara mereka menjawab pertanyaan umat Islam biar berimbang diskusi kita gitu loh. Ini tuh biar mereka itu ditangkap oleh Tuhan, diemas oleh Tuhan, dan dijamah oleh Tuhan. Iya dan amin. Ya, jadi memang kita harus akui, saudara-saudara yang terkasih ya, bahwa teman-teman kita Kristen ini memiliki doktrin yang disebut dengan doktrin Trinitas. Bapak-bapak gereja sendiri menyatakan bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin yang penuh dengan misteri. Kalau Tuhan bisa dijelaskan, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Tuhan itu transenden. Tetapi kalau dia mengimanenkan diri, siapa yang bisa mencegahnya? Emang ada yang bisa mengatur-ngatur Tuhan? Suka-suka Tuhan lah. Nah, jadi Trinitas itu jawabannya secara singkat adalah misteri. Oke? Jadi kalau ada yang berani mencoba-coba menjelaskan Trinitas, maka mereka itu merasa lebih hebat daripada bapak-bapak gereja. Seperti Clemens, kemudian Irenaeus, kemudian Athanasius, kemudian ya, dan us-us lainnya. Artinya teman-teman Kristen kita ini mereka memiliki perspektif istilah imani, tidak bisa dengan menggunakan intelektualitas. Cukup ya. Oke bang, lanjut bang. Jadi gini Mbak, pertanyaan-pertanyaan Islam kepada kami Kristen selalu memberikan pertanyaan yang menjebak dan dipertanyakan ulang-ulang sampai menjadi lelucon. Itu aja di sini yang Insya diurut. Allah, Sebenarnya ini kalau yang saya dibilang, tunggu. sabar. Subhanallah. Sebenarnya kalau dibilang, Saya sepakat. Sebenarnya kalau Saya sepakat. dibilang Sepakat. sangat saya kalau dengar dari tadi diskusi ini sangat paham mereka soal Kristen. Tapi kok dilemparkan pertanyaan akhirnya jadi lelucon. Masya Allah. Ginilah yang Main saya bahasa, ingin main abang bahasa. membuka wawasan berpikir. Ini yang saya inginkan dari tadi. Khawatir ketika ada orang yang tidak sadar, sarkas, apapun yang ada di samping mereka tidak sadar. Tapi saya beruntung punya sahabat seperti Abang Smack ini yang menyadari bahwa ternyata keimanan abang sendiri itu menjadi lelucon untuk orang yang memiliki akal sehat. Itu kenapa umat Islam itu mempertanyakan, karena kebenaran itu bang harus relevan dengan intelektualitas manusia. Karena Tuhan itu mengajarkan manusia, bukan mengajarkan hewan. Bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak termakan oleh logika manusia dan tidak bisa diterima dengan hati? Itu kenapa kami berupaya mempertanyakannya. Bukan berarti kami menghina, menghujat, tetapi ternyata ketika dibalikkan pertanyaan itu dan Anda menyadari bahwa itu menjadi lelucon buat Anda, setidaknya Anda sadar bahwa apapun yang kalian imani sebenarnya yang tidak bukan menistakan Tuhan itu sendiri. Contoh, ketika kalian percaya Tuhan itu berkuasa, tapi kalian percaya dia menjadi tidak berkuasa, kalian telah mengingkari pernyataan di awal dengan pernyataan kedua. Lalu ketika kalian mengatakan dia tidak terbatas, tetapi faktualnya dia membatasi diri di Yerusalem sekitar 33 tahun. Mbak, cukup dulu, Kalian Mbak. Saya kasih menyadari itu. sedikit, Tetapi kenapa kalian warna menolak sedikit, kebenaran Mbak. itu, saudaraku Smack? Kenapa kalian menolaknya? Smack, Iya, dengerin Mbak, dulu. saya kasih warna sedikit, Mbak. Dengerin Mbak, dulu, Smack. Saya kasih warna. Smack, Enggak, dengerin enggak, dulu. Jangan dipotong dulu Saya kira kalau ada udah orang paham. Saya kira ngomong. Mbaknya sudah paham. Saya kira Mbaknya udah ngerti sekali. Ya saya Dan paham nanti sekali kalau Mbak karena 4 lanjut tahun terus, Smack berdiskusi dengan teman-teman Kristen, bahkan dari doktrin mana? Iya. Anda mau saya jelaskan doktrin dari Unitarian,
dari Wones, dari bahkan dari Marcionisme pun saya paham bagaimana cara doktrin Mbak, teologis dan kristologis sabar sedikit mereka. aja. Gini Mbak, pernah saya di room Muslim, Gimana saya tanggapannya katakan ini? kepada teman-teman kami umat Kristen, saya katakan kepada mereka, kalau di sini ruang diskusi berarti berdiskusi, tapi kalau di sini ruang untuk menjadikan siapa benar siapa salah, Yesus nggak butuh kami untuk membela Yesus. Di firman Tuhan kan berkata dia, waktu dicambuk sama orang Roma, mau disalib sama orang Roma, mereka tanya, mana kerajaanmu, mana tempatmu, suruh mereka sini. Dia bilang, saya tidak butuh bantuan dari kerajaan saya, karena kalau kerajaan saya turun tidak mampu kalian melawannya, dan para manusia pun dia tidak butuh bantuan dari mereka. Nah itu, dan jadi kalau mau buat ruang Saya diskusi, coba buat jawab aja ya. ruang diskusi. Suka dengan cara berpikir Bang Smack. Saya harap mudah-mudahan ini adalah asbab hidayah. Ya, jadi begini. Sorry saya barusan Kira-kira suruh saya anak Allah saya juga nggak butuh, Allah nggak butuh orang Muslim Oke, juga Anda untuk bilang membela dia. tunggu, Anda bermaksud Allah yang mana nih? Maksudnya Anda bermaksud kepada Tuhan Bani Israel? Justru Sama, Tuhannya Allah Bani kita Israel sama. Bentar. Tuhan, oke, sama ya. Tuhan Bani Israel menyatakan Pinehas anak Imam Eliazar menjadikan murkanya Tuhan surut kepada Pinehas itu karena dia giat membela kehormatan Tuhan. Jadi Tuhan memang tidak butuh dibela, tetapi kita sebagai manusia butuh membela Tuhan sebagai bentuk kecintaan kita, karena perintah Yesus adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Di situ menggunakan akal dan juga budi. Bagaimana ketika Anda bicara tentang budi, sesuatu yang tidak bisa Anda realitaskan, Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya dengan cara seperti ini, meluruskan apa yang dibengkokkan, menunjukkan bahwa ini loh realitas yang diterima dengan logika, ini loh ilmu yang diterima dengan logika. Lalu bagaimana ketika Anda mengatakan Tuhan itu berkuasa tetapi mampu menjadi tidak berkuasa? Itu penghinaan terhadap Tuhan. Maka Tuhan tidak butuh dibela, tapi kita butuh membela Tuhan untuk menjadi asbab hilangnya murka Tuhan. Dan itu termaktub dalam kitab Perjanjian Lama. Saya akan tunjukkan dalilnya kalau memang Anda butuh. Tetapi Anda lihat nanti nasnya begini bunyinya. Pinehas anak Imam Eliezar menjadi asbab murka Tuhan hilang dikarenakan dia giat membela kehormatan Tuhan. Itu ada dalam Perjanjian Lama. Di dalam Islam kami diperintahkan membela agama Allah, bukan membela Allah, karena Allah tidak butuh dibela. Tetapi kami kami yang membutuhkan membela agama Allah agar apa? Agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan penyesatan yang terjadi. Nah itu gunanya kami berdiskusi, berdialog, oke, ya. Mbak. Nah Mbak, sekarang gini, saya mau nanya. sedikit kepada Anda. Nah, ketika kita bertanya jawab, kemudian Anda sendiri mengingkari dengan otak Anda bahwa apa yang kami dialogkan dengan kalian kemudian menjadi cemoohan, Anda sadar itu, lalu kenapa Anda menolak secara logik apa yang kami sampaikan diterima oleh akal dan diterima oleh hati? Kenapa kalian menolak? Kenapa Anda menolak? Pertanyakan itu kepada diri Anda. Kami terima, kami tidak menolak, kami terima dan kami perbaiki baik-baik. Oh ini kekurangan kami, oh ini kesalahan kami ngomong sama orang Islam. Kami terima, kami nggak di situ nggak ada kata menolak. Kami terima. Cuma yang tidak kami terima seperti Kekurangannya kata itu ya Saka, Tuhan Anda itu kata. jadi manusia itu. Nah Itu kekurangannya. ini. Saya mulai maunya dia kekurangannya Tuhan Mulai dikatakan dia. manusia. Ini yang saya paling Mulai tidak dia. suka. Sekarang saya tanya balik sama kamu, Mas. Siapa yang bicara ini? Saya tanya ke kamu. Kamu terima tidak? Saya yang terganteng Saya- ini loh, terganteng. Ya. Saya nanya sama kamu. Dia bilang Saya dulu nanya sama dong, kamu. Mas Kamu terganteng terima gitu tidak? dong. Bilang dulu Mas terganteng Nah, gitu Mas dong. terganteng. Saya nanya Nah, sama gitu kamu, dong. terima tidak? Ah. Saya tanya sama kamu. Karena Gimana, kamu gimana? mengatakan Yesus seperti itu, saya nanya seperti kamu. Ya, gimana? Selama ini yang saya Apa? tahu, Nanya saya seperti tidak kamu? mengerti Muslim. Gimana maksudnya? Nanya Maksudnya seperti kamu saya gimana ini. maksudnya? Jangan dibantah Coba diperbaiki dengan lagi. tuduh. Bahasanya Poinnya diperbaiki Bang lagi. Smack apa coba? Poinnya apa Bang poinnya? Smack apa? Oke, poinnya gini. Ya, tapi jangan sampai tersinggung ya. Karena dia nanya begitu, saya nanya balik. Maaf ya kalau tersinggung. Hmm. Ini saya dengar dari teman saya umat Muslim di kitabnya dia. Dia tahu dengar ini. di ayat berapa. Nah, kalau benar ya dibenarin, kalau salah ya nanti saya cari kesalahannya Ya, itu gimana? di mana. Nah, saya Gimana, suruh gimana? teman saya cari. Nah, Gimana? kamu sadar tidak? Muhammad itu buta huruf betul tidak? Dari teman saya yang kasih tahu seperti Nah, itu. ini. Betul tidak? Ini buta huruf yang dimaksud gimana itu? Gimana yang Nggak dimaksud tahu buta baca. huruf? Iya, buta huruf Itu yang kan. dimaksud gimana? Bukan, salah. Kalau saya bilang salah, gimana coba? Kalau saya Oh, bilang salah. salah. Iya, gimana? Kalau saya bilang salah, Anda mau ngapain? Coba. Tidak, itu yang saya tahu dari Al-Quran. Iya, seperti kan itu. udah saya jawab ya. Sekarang saya tanya balik nih. Nah, gantian kan? Belum ada jawabanmu. Lo Belum sudah ada saya jawab jawabanmu, jangan ditanya tidak. balik. Tidak, saya sudah bilang tidak buta Berarti huruf. kamu tipu.
Loh, kok Al-Quran tiba? tipu. Oke, tunjukkan di mana Nabi Muhammad itu tahu huruf di Quran. Tunjukkan. Nggak ada di Al-Quran. Loh kok nggak? Oh, ditanya kok. Coba Nggak tunjukkan ada di dulu. Al-Quran. Saya kan Ya. biasa nggak tahu di Al-Quran. Ya udah, kalau nggak Tapi tahu ada ya kan? udah. sedikit Bang Adrian, Ya, silakan, sedikit biar silakan. dia mentok. Jadi gini ya, saudaraku Smack, dalam kaidah berbahasa itu satu kata itu tidak hanya bisa ditranslate menjadi satu makna dalam bahasa Indonesia, karena kamu harus mengetahui bahasa Arab itu ada yang disebut istilahnya itu bahasa yang lafaznya ya mustarak, lafaz yang satu kata memiliki banyak makna. Dan contohnya seperti kata ummi. Saya akan bacakan satu ayat dalam surah Kan udah Al-Baqarah benar. ya. Dia bilang imam Sabar. benar. Emang Bentar benar. dulu, Dia bilang iya, sebentar iya, iya, dulu. iya. Sabar. Kalau udah iya, iya, berarti Gunakan benar, kan? telinga Anda dulu, baru nanti Anda, kalau Anda saja tesis yang Anda bawa saja tidak jelas, itu pun Anda tidak tahu gitu loh. Dan Oh, saya jelas, menjelaskan Bang. sesuatu. Kalau Ya, ada teman saya ya Muslim udah, di sini mana Karma, dalilnya? dia Mana dalilnya? dia naikkan Oke. Qurannya. Dia Mana naik, tapi dalilnya? saya nggak Mana? bawa Quran, saya nggak. Nah, ya sudah, Oke, Anda sabar, tidak saya membawa cari di tesis, Google dulu bahkan ya. Anda tidak mengerti Quran. sama sekali dengan pertanyaan Anda. Kami mencoba Ada, menjawab sekarang. supaya Anda paham. Ada. Itu tidak benar kah yang dikatakan Muhammad itu buta huruf, betul nggak? Makanya Saya sedang didengarkan dulu, Pak. menjelaskan, makanya Dia jelaskan. besok kalau diskusi kalau nggak paham sama sekali minimal mendengar penjelasan biar dibawa lagi untuk bahan diskusi selanjutnya, biar ada ilmu Anda sedikit tentang Islamologi. Tadi kan dia katakan Yesus manusia. aduh. Jadi saya katakan balik kalau Muhammad buta Enggak. huruf dia Dengarkan terima dulu. dulu. Anda Fakta kan bahwa Yesus tadi itu anak membawa manusia itu narasi. eksplisit di dalam kitab Anda. Itu bukan Fakta juga, bukan Muhammad sebuah buta hina. huruf. Mana dalilnya? Mana? Coba tampilkan dalilnya. Jangan katanya. Sama halnya pertanyaan saya. Ketika saya Saya kan bukan katakan umat Muslim. saudara. Jadi ini ya Jadi makanya dengarkan. kekurangan teman-teman Bukan Kristen jadi itu senangnya dia berbeda katakan Yesus caranya. manusia. Coba gini loh, kalau Anda Waduh, ini memang orang. menginginkan diskusi yang baik, maka perlu kesabaran Anda mendapatkan jawaban dengan memang Anda Makanya kasih nyatanya tidak pertanyaan juga mengerti. yang baik. Loh, pertanyaan itu baik kok. Tuhan Anda manusia, betul Tuhan Anda manusia. Dia dilahirkan, betul Ya, dia Muhammad dilahirkan dan itu itu buta huruf itu eksplisit. juga baik. Pertanyaan Oke, yang baik. Saya akan jawab, oke. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada kata yang berbunyi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ini menggunakan kata ummi dan itu merujuk kepada mereka yang tidak pernah membaca kitab suci, yaitu kitab Torah dan juga kitab Injil. Artinya kata ummi ini artinya juga bisa orang-orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Nah, contoh, mereka adalah kaum yang ummi. Apakah seluruh bangsa Arab tidak bisa tulis menulis? Dan perlu kamu ingat, Rasulullah itu adalah seorang pedagang. Bahkan maharnya saja menikah dengan Sayyidah Khadijah itu tidak akan sanggup dibayar oleh orang-orang zaman sekarang. Berapa ratus ekor unta itu. Artinya beliau bukan orang yang orang yang biasa saja. Beliau adalah orang yang pedagang sukses. Nah, tidak ada kaitannya kebenaran Islam ini dengan Nabi kami yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Lagi pula parameter intelektualitas pada zaman itu bukan bagaimana orang bisa menulis dan membaca, tetapi bagaimana seseorang mampu membuat syair atau bukan membuat syair, mampu menghafalkan syair-syair. Itu parameter keintelektualitas zaman dahulu. Jangan disamakan dengan antropologi, jangan disamakan dengan pada zaman sekarang ini di mana kita punya SMA, SD, SMP. Nah, satu lagi yang perlu Anda ketahui. Dalam ranah dialektika, kita itu mendahulukan dalil. Contoh, ketika saya mengatakan begini, Tuhan Anda adalah Tuhan yang mati, dalilnya ada, itu eksplisit, tidak tanpa tafsir pun itu tertulis, Dan bahkan dia itu hidup, menjadi dalilnya juga doktrin. ada. Iya, katakan iya. Nah, kalau komparasi apple to apple-nya begini, Yesus memilih 12 murid, di antaranya bukan hanya buta huruf, tetapi dalam bahasa Yunaninya idiotai. Bagaimana Tuhan Anda yang katanya Tuhan itu kok salah pilih? Idiot lebih rusak lagi, Mbak. Idiot lebih rusak lagi kalau dari bodoh, lebih bagus bodoh daripada idiot. Idiot Nah, nggak tahu makanya, apa buta dan justru bodoh. di dalam kitab Anda murid Yesus idiotai dan bodoh. Di dalam Al-Qur'an kalian di dalam Islam kalian mengatakan nabi kami umi belum tentu bodoh. Karena memang tidak ada Di ayat berapa? Di ayat berapa murid dikatakan idiot, Mbak? bagus. Itu namanya bertanya kayak gitu. Jadi kan enak kita kasih dalil. Al-Ankabut 48. Buka Hah? Al-Ankabut 48. Enggak, ini tentang murid-murid Yesus yang idiotai. Oh, Yohanes idiotai. Kisah para Rasul 10:14 ya? 14 berapa? Enggak. Betul ya? 3 3 4 Tar.
Tapi kalau bahas ayat kita bahas Ntar hadis. dulu yang dibilang lain ada bisa di Iya, diminum manusia. dulu. Kak, Biarkan dulu gini loh, Diripa yang Smack, menerangkan. Anda bawa dalil Islam ke sini dan kami akan akan membawa juga. Ini namanya diskusi. Diskusi itu membawa literasi. Berapa tadi Bang Cinta Sorok Bang Erik? Kisah Para Rasul? Kalau nggak salah, Kisah Para Rasul 3 nomor 34. Ya, bentar. Oh, yang idiotai itu ya. Iya. Kisah Para Rasul 3 nomor butir 30. 34. 34. Mari kita cek dulu ya. Bukan ini. Bentar saya cari dulu. Bentar ya, sabar ya. Kisah Para Rasul 413. Sorry. 413 betul. 413. Kisah Para Rasul 413. Kalau nggak 414, 413. Nah gitu. Oh iya, Jadi umat 413. Islam itu lebih hafal Bible daripada Anda sendiri ya kan? Perhatikan ini ya, Smack, kamu perhatikan ya. Jadi kami umat Islam itu tidak mengada-ada. Kami menggunakan literasi. Kami itu full dengan literasi. Tidak boleh kami itu mengasumsikan ajaran orang lain. Nah, terkait tentang pemahamannya itu debatable. Silakan kalian yang menjelaskan. Kami hanya membacakan. Nah, oke. Arum kecilin kalau perlu pakai handset Rum. Nah, mari kamu baca. Seandainya kamu punya, ini adalah .org, ini diasuh oleh LAI ya. Nah, kamu baca di sini. Saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya besarkan di sini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itu terjemahan yang terasa indah kan? Indah sekali bunyinya kan? Tapi mari kita lihat bagaimana terjemah bahasa aslinya. Nah, mari kita lihat dalam bahasa aslinya di sini. Oke. Bawah pol. Bentar. Bawah pol. Bentar. Beneran dan tahu mereka mana dia ya? Di bawah pol aja. Iya, bentar. Bentar Bang nih. Bentar. Duh, ribet duduk. Pinggang aku sakit duduknya bentar. Pinggang aku tuh miring. Bentar. Bentar ya. Ketika seorang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, bentar nih kita lihat nih. Agramatos sama di bawah Pak. Ini nih, bentar. Duh, mana ini? Bentar ya guys, bentar guys. Aku perbaiki duduk. Tidak terpelajar itu nih. Tidak Iya, bentar. idiotai. Yang bawah sendiri, pol bawahnya. Iya. Enggak, ini yang Greek yang di bawah ya, bentar. Iya, yang Greek di bawah. Itu ada idiotai. Agramatos Ini dulu. kitab apa ini? Ini kitab aslinya, bahasa aslinya. LAI lah. Agramatos kai eisi idiota ini. Nah itu idiotai. Ya. Nah. Bentar ya guys, Dulu aduh. kalau kita bahas hadis, kamu bilang tulisan manusia, bukan ayat Al-Quran. bawah aja, Diem bawah dulu. aja. Nah, nih ya. Diem dulu. Nih ya, kalau kamu lihat ya. Nih ya, idiota. Alan. Bentar, ini kita balik ya. Diam Kita balik. apa kau? So tahu kau. Enggak, nanti kita kan Anda bawa hadis kami kan kami tidak masalah. Nah, kamu lihat ini ya. Kalau kamu lihat ini tidak terlatih, awam, orang yang bersahaja. Kemudian di sini apa? Idiotai. Kamu lihat di sini diterjemahkan LAI apa? Tidak terlatih, orang awam, orang yang bersahaja. Di kitab asli saya nggak ada tulisan seperti begini, Mbak. Di kitab asli saya nggak ada tulisan begitu. Karena kamu bukan terjemahan. Kitab asli saya nggak Di ada. sini bahasa aslinya idiot. Nggak ada kitab terjemahan. Jangan Ini bahasa bohong kau. Yunani nih. Tunjukkan. Ini bahasa Dia Yunani punya dia nih. tuh. Kalau gitu kamu buka di munaf apa itu? Munaf apa? Mama Apa itu? munaf apa? 646 Munaf apa? itu hadis itu. Muna apa? Saya nggak tahu apa kemarin tuh. Munaf. Ya Aduh. punya aja nggak bisa. Amat, Mana sih? 446. Muna. Buka itu. Munaro. Muna. Manusia yang matanya besar, Iya. Punya aja. merah, Itu janda kepalanya kami, itu besar. janda Apa kami itu? Manusia apa bukan? Iya, jadi gini loh. Smack. Kalau mau buka Alkitab asli, Mbak. Kalau mau saya berdiskusi jangan ini- buka Alkitab yang Loh, sembarang-sembarang, itu Mbak. bahasa asli itu. Itu Kamu bahasa nggak asli jelas. kitabmu dan itu diambil ini dibuat Nggak ada di oleh Alkitab saya seperti LAI. itu, nggak ada di Alkitab saya. Kitab kamu Buka yang bahasa asli. apa? Saya tanya, kitab kamu bahasa apa? Sabda nih, tunjukin itu tulisannya Alkitab Sabda, tunjukin ini. Iya, saya tanya, kamu pakai terjemahan apa?
Mbak, bahas saya kitab pakai kamu kitab bahas. perjanjian lama dan perjanjian Saya baru nggak ada tanya, tulisan seperti bahasa itu. Bahasa Indonesia asli. Aduh, Begini, saya begini. tanya. Saya izin saya tengah Nggak ada dulu. ori, nggak ada ere, nggak ada ora, nggak ada. Abang Roma, dengarkan dulu. Anda kan punya manuskrip. Tentunya Anda tidak pernah belajar tentang manuskrip. Anda terima beres, artinya LAI. Anda terima beres, makanya Anda itu tidak paham. Coba sekali-kali Nah Anda itu yang saya terima, membuka. yang betul itu nggak ada yang manuskrip nggak ada itu. Harus ada. Memangnya sumbernya itu dari manuskrip mana? dari mana? LAI Kenapa saya menerjemahkan, dipaksakan boy? untuk mempercayai Alkitab itu? Loh, kalau nggak ada manuskrip dari mana LAI bisa punya kitab? Apa hakmu untuk memaksa saya suka itu firman Masalahnya itu? gini loh. Apa haknya Masalah kamu? bukan nggak ada yang maksa. Masalahnya gini ya. Kita ini akademis di sini. Ketika kamu misalkannya dapat informasi, informasinya begini, Pak Soekarno itu lahir tanggal 12 misalkannya. Nggak, Pak. Dari mana kamu tahu kalau seandainya tidak dilihat dari KTP-nya atau ijazah atau dokumen aslinya Pak Itu Soekarno? sejarah nggak bisa Itu disama-samakan Mbak dengan Alkitab Kok nggak kami, bisa nggak bisa disama-samakan. Yaudah lanjut Luis saja si Smack Tuhan sama aja sama dengan kami kok, sama manusia. Iya Mbak Luis. Biarkan coba Mbak. Iya Luis. ya Mbak Luis kenapa? Ani silakan lanjutkan Nggak Ani. terima, jadi jangan ngomong yang sembarangan kau. Ya kok Bukan sama dengan manusia. Anda diam Kita aja, Anda bodoh, tidak Tom. punya ilmu. Diam aja, dengarkan aja. Mungkin dari sisi bahasanya. Nggak punya ilmu tapi masih menghargai kau. Wah, itu Ya lama-lama makanya bro, selesai jangan pagi jadi ini orang orang. terjemahan lo. Jangan Bang Dalbo, jangan Bang Dalbo, please jangan. Ini aku suka yang kayak gini. Iya, Lanjut, kita kasih ini ya. Iya, kita kasih kitab Silakan, yang silakan. zaman dulu aja. Bentar Bu, Mungkin bentar Bu. dari sisi Bu, bahasanya bentar Bu. yang di- Bentar. Bukan. Sebentar Bu ya, sebentar. Saya kasih lagi data deh. Jadi gini ya. Indonesia dari mana? Teman-teman ini dikiranya Yesus itu datang ke dunia menggunakan bahasa Indonesia, lalu ditulis sama Matius, Markus, Lukas menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu pikiran mereka mungkin. Mereka nggak tahu kalau kitab mereka itu menggunakan bahasa Yunani. Jadi kita akan bukakan hal itu pada saat ini. Jadi teman-teman harus kalau begini, teman-teman Mbak, begini. menolak silakan. Maksudnya kami tidak bermasalah dengan hal itu. Itu urusan kalian sebenarnya. Kami nggak ada kaitan. Ya, silakan. Iya. Kalau seandainya Silakan. Teman-teman kita izinkan berikan ruang dulu dia. Silakan Mbak Luis. siap. Silakan. Betul Bang Mike. Maksudnya terjemahan yang kita pegang itu terjemahan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kitab kita. Jadi kalau memang untuk kita lebih paham, lebih mengerti, dan siapapun bisa membaca itu. Siapapun bisa mengenal itu tanpa, kalau yang di Muslim kan harus bahasa Arab dan harus memahami. Tapi terkadang kan ada yang cuma menghafal, tetapi kalau yang di ruang ini yang saya lihat itu kan terbanyak akademis. Maksudnya Tapi begini Ani dengarkan Ani. Oh iya Bang Roma. Roma enggak terima. Pokoknya enggak terima manuskrip ini si Roma. Ya, lanjut Ani. Belum tahu maksudnya saya membantu maksudnya Bang Mike. Saya Dia bukan punya tidak bahasa terima, aslinya. tapi yang saya tahu Alkitab asli yang sekarang saya pakai. Sebetulnya itu yang saya percaya. Bang Jadi Smaik kalau ini bukan manuskrip belum mau tahu apa, saya teman-teman. nggak percaya itu barang. Gini loh, Coba sebetulnya Pak Smaik Saya ini nggak tahu, bukannya memang. belum Memang tahu. Nyatanya saya nggak tahu. Bukan Daripada nggak so tahu, yang Pak tidak Smaik baik. ini. Saya pelajari yang baik-baik Dengerin. aja, Pak. Bro. Pak Smaik ini bukan nggak tahu, tetapi idiotai gitu loh. Bahasa lagi. Enggak, sebenarnya gini. Kalau Saya sedikit aja, izin. Menghujat kau. Kalau saya bilang kamu pengikut buta huruf, mana Kamu tidak kok menghujat gimana sih? Pengikut buta huruf, Bang, masih santai, percaya Bang. diri kau. Loh, itu Santai, di Bang. kitabmu ada kok. Bang santai, Udah, Bang. Mas. Santai. Saya hanya mendengarkan di sini. Di Quran lu juga ada. Santai. Santai. Ya, lanjut. Izin saya Mungkin dari bernarasi sisi sedikit. bahasanya yang sedikit. Oh, coba Ani, tolong saya itu mau yang bernarasi begitu tuh sedikit. tolong Ya. diperhatikan. Diartikan, idiotai diartikan di Bibelmu sebagai apa coba? Sebagai apa? Bersahaja. Anda itu bersahaja gitu loh. Bang,
Benar nggak? Pelajari Alkitab perjanjian Coba. Benar nggak artian saya ini, Bang? Idiotai itu diartikan di dalam Bibelmu sebagai bersahaja. Jadi Anda itu bersahaja, Bang. Harusnya Anda bangga sebagai orang yang Yang saya idiotai. percaya kan sekarang Alkitab yang saya pegang kan, Bang. Alkitab yang saya percaya sekarang kan yang saya pegang. Menurut Nggak saya ngerti. benar. Makanya Coba Anda itu baca kita ayat kasih. Yang saya pegang sekarang. Jangan Kau cari yang coba dibaca skrip-skrip, Kisah Bang. Para Rasul 4 Kasih yang nomor asli. 13 tadi berbahasa Yunaninya. Apa Yunaninya? Coba kalau memang tertulis idiotai. Jangan Coba. berbahasa Yunani atau berapa atau Ya cari yang asli. silakan. Karena LAI mengambil menerjemahkan Saya percaya. Google Yang Anda, LAI kan, acuannya yang adalah LAI kan transkrip berbahasa Yunani. Silakan Anda baca. Kalau Anda tadi tidak menyebutkan bahwa sana tidak tertulis seperti itu, tertulis seperti apa? Idiot apa? Tidak terpelajari. Pak, kemarin juga. Gini, juga, kalau saya biarkan dulu ini, Luis. Karena Luis seorang untuk wanita memberikan yang muslim pemahaman nggak mau kepada dengar sama kami, saudaranya. saya nggak paham, saya nggak mau baca itu apa hadis-hadis apa yang saya percaya sekarang Al-Quran yang sekarang ada saya pegang, itu yang saya percaya. Kalau mau Oke, hadis apa silakan, mau apa saudara. saya nggak percaya. Ini, biarkan Jangan kita saya nggak dengarkan percaya. dulu, Luis. Betul Yang dikatakan Bang Dalbu. skrip-skrip Anda apa, dia cuma nggak terima percaya. bersih. Anda hanya cuma terima bersih. Iya. Hanya menerima terjemahan. Ada umatmu juga kemarin yang terima bersih dia, Di mana? nggak mau yang lain-lain. Di mana? Kemarin di room Kristian. Jangan bahas Sampai orang lain diblokir di sini. Christian Jangan bahas Prinsip. orang lain. Kita di sini, bro. Jangan bahas orang lain di sini. Umatmu yang nggak terima, dibilang pakai Gini, pakai apa hadis-hadis, dia nggak mau, dia maunya Al-Quran Pak asli. Luis dulu, silakan Pak Luis. Supaya dia paham bahwa Bible itu perjanjian baru maupun perjanjian lama itu ada manuskrip ya. Benar os, ada manuskripnya saya percaya, tapi saya nggak pernah belajar itu. Yang saya belajar sekarang, Manuskrip yang saya belajar tadi. itu mengajarkan kebenaran. Tadi mengajar katanya nggak ada kasih. manuskrip. Itu saya belajar sekarang. Jadi kalau kami lebih dulu mempelajari Maksudnya saya nggak manuskrip tahu itu manuskrip itu, saya nggak tahu ya kalau kami apa. lebih tahu, kemudian kami kasih kepada Anda jangan tolak dulu, kaji dulu benar atau tidak yang kami sampaikan itu. Anda cross check itu sabda.org itu. Betul Mbak, betul Silakan, Mbak. silakan di cross Sekarang check. barang itu, Mbak, yang saya pelajari seumur mulai dari saya hidup kecil sampai besar sekarang, yang saya pelajari Alkitab yang sekarang ini, saya nggak pernah belajar manuskrip apa. Itulah segala macam, kenapa saya nggak belajar. Anda Jadi kalau menjadi Mbak lebih Kristen. Itu kalau Mbak wajar. kasih tahu ke saya, Itu kenapa Anda menjadi Kristen, karena apa yang Anda pelajari, apa yang diberikan sama pendeta Anda saja. Sementara kami menelusuri segala sesuatu yang lebih banyak daripada Anda. Contoh, kami tahu bagaimana proses bahwa perjanjian lama itu diterjemahkan kembali menggunakan bahasa Yunani yang terjadi yang disebut dengan Septuaginta. Artinya kalian tidak punya teks original yang berbahasa Ibrani yang ditulis oleh Musa, tetapi kalian hanya memiliki salinan-salinan terjemahan. Kemudian perjanjian baru Yesus itu menggunakan saya bahasa kira Ibrani. itu Al-Quran yang disalin-salin. Kemarin saya sudah lihat kebuktiannya dan ada dalilnya. Mana coba salinannya Makanya nggak coba. diterima sama itu Mbak yang Ya, itu mana coba? nanti kalau Mbak mau tahu Coba gabung sama Coba saja jelaskan karma yang punya apa yang itu. Anda Coba paham. Ayo, ditampilkan. Nggak ada di ayo saya. salinan Nggak Al-Quran ada di gimana? saya. Kalau Anda tidak mengerti apa sama gara-gara sekali kok membuktikan bicara gitu. salinan-salinan, Mana. Mbak itu nggak mau, dia bilang saya nggak percaya itu salinan-salinan Mana? Al-Quran, saya Loh, percaya pada Al-Quran saya Saya sendiri yang tidak saya ini. percaya ketika Nah, nanti informasi kalau saya itu bicara tidak begini kamu nggak percaya, berdasar. minta bukti kau. Loh, iya dong, saya Ada ada bukti. dasarnya kalau saya punya ada bukti. dasarnya. Saya sabda.org adalah Makanya- lembaga yang dipegang oleh LAI. Nah, kalau Anda pakai dasar apa? Anda bicara pakai Tinggal dasar buka apa? Google aja bang, Ya gampang maka itu. silakan Buka Anda Google aja buka Google, ketahuan. silakan buka Google. Silakan kami suruh Anda silakan buka Google, jelaskan kepada kami mana Al-Qur'an yang disalin itu yang kemudian Anda mempolemikannya dengan kami. Itu bahan saya itu bahasan saya. Silakan. Saran saya kalau nggak punya kapasitas, wah malah Google dia. Ini Saran kecil saya nggak suaraku? enggak. Tidak. Saran Biarkan saya dulu, kalau Bang- enggak- Bang Ardi, kita tunggu dulu apa Ya udah. yang mereka Oke. mau protes. Enggak Oke. gini. Ya saya sedikit aja bernarasi ya. Dia itu kan pengennya bahasa Indonesia terus. Dia pikir Yesus itu lahir di kampung rambutan mungkin. Jadi berbahasa Indonesia. Lanjut. Bang Erik sampai ketawa. Silakan Bang. Saya kan orang Indonesia, orang Papua. Ya. Saya nggak mengerti bahasa-bahasa lain dari itu.
Tuhan punya bahasa banyak kok Itu diciptakan. artinya Kenapa Anda kamu kurang juga bahasa Indonesia kalau kamu nggak belajar. suka? Gitu loh. Itu artinya Anda kurang Lu sok belajar. belajar kayak lo pintar aja kali. Karena memang saya pintar. belajar Coba ilmu gedein apa, host. Bang? Hukum. Host, gedein punya saya bentar host. Coba. Tunggu dulu. Ada saya mau minta sama dia supaya tidak liar kemana-mana narasinya Jangan ke depannya. Sekarang Bang Smack, tunjukkan apa yang Anda narasikan kepada kami. Silakan tunjukkan. Ada tanya. Di mana salinan Al-Quran? Silakan. Nggak punya dia, Bang. Sebenarnya Nggak punya sini, dia. Saya ini sebenarnya di sini nggak Biarkan suka dulu, karena Bang. itu hadis-hadis yang menghina Islam. Silakan. Tentang perempuan, tentang apa itu hadis-hadis Iya, menghina. Saya silakan kemana-mana. tampilkan. Sebenarnya saya marah juga sih. Janganlah. Ini kemana-mana ini. Ini dia Tidak, kemana-mana di udah. sini, aduh, di sini kami menuntut Anda karena Anda yang bernarasi. Silakan dibuktikan datanya di mana. Betul, gitu loh. Os. Itu saya paham, Os. Tapi kalau saya buktikan nanti bilang, itu bukan, itu tulisan manusia, itu salah, itu salah. Tunjukkan, Kamu nggak tahu apa-apa, itu udah pasti. tunjukkan aja. ujung-ujungnya. Sedangkan Tunjukkan datanya. teman-teman saya di sini, Pak, Iya. dia membahas tentang manuskrip. Anda tidak paham manuskripnya, tetapi berani membantah. Seharusnya saudara Karena saya dipaksa untuk mengerti. pelajari, jangan dibantah. Kalau di Islam, Bang, kami tidak membantah. Kita telusuri di mana datanya, sumbernya dari mana. Begitu loh. Nah, sekarang di mana salinan Al-Quran yang Anda tadi paparkan? Silakan ditunjukkan. Kalau bukan hadis, kalau Al-Quran saya nggak berani bicara soal Al-Quran karena itu kepercayaan kalian, saya nggak berani. Duh. Bukan soal itu, persoalan kepercayaan di sini, Bang. Di sini tidak membahas kepercayaan. Anda tadi bernarasi tentang salinan Al-Quran. Sekarang ini tanggung jawab saudara loh untuk menampilkan. Pertanyaan saya cuma Itu kayaknya satu, di Bang room saya Dalgo. aja boleh Ini Bang bisa. Smack ini ngapain ke sini? Dia ngapain ke sini? Pertanyaan saya. Coba, Anda ngapain ke sini? Itu mau Iya. ngapain, Dia sempat Bang? membela. Saya Tadi cuma dia mau sempat cari membela ilmu. katanya di sebelah kalau- ada tuh. teman-teman mereka membawakan hadis-hadis menyerang Islam. Dia nggak setuju katanya. Gini, Gitu. kalau Anda mau mencari Iya, saya nggak ilmu, setuju. Saya ketika maunya dari di Al-Quran. Saya tidak suka dari hadis, dari manuskrip apa. Saya nggak suka yang begitu-begitu. ilmu itu Karena kita bukan berkembang dari apa yang situ. Anda suka. Bentar. Apa yang Anda suka, kemudian apa yang sukanya. tidak Anda suka. Kalau Anda memang maunya seperti itu, buat room sendiri. Karena yang namanya umat Islam itu dua ya, sama seperti Katolik dan Yahudi. Yahudi itu memiliki sumber informasi tentang. Dua, di mute dulu, berisik sekali Anda, serius. Sakit kok, otak saya yang sakit dengarnya. Mute dulu. Aduh, sakit kepala kita dengarnya. Jadi ya, orang-orang Yahudi memiliki dua sumber. Yang pertama mereka punya tanah, yang kedua mereka punya Talmud. Di dalam Talmud itu ada Gemara dan juga Mishnah. Mereka percaya bahwa Mishnah adalah Torah-Torah yang belum tertulis, yang mana itu tradisinya by lisan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik memiliki kitab Bible yang mana including Deuterokanonika, yang dimana itu dibuang oleh orang Protestan, tidak diterima. Makanya 72 sekian kitabnya orang Katolik, 60 sekian punyanya Protestan. Ketika Anda punya kitab yang hanya kitab kemudian Martin Luther mengajarkan kepada Anda sebagai Protestan untuk sola scriptura, jangan paksa kami sama seperti Anda. Karena kami punya hadis. Udah. Jadi begini, Katanya Mbak. cari Udah. ilmu. Wah, Gini. ini orang ini lama-lama Gini. juga ubun-ubunnya orang inilah. Dari tadi mau bertanya katanya gini Jadi gini. saya bukan Gini, orang gini, yang gini, sabar gini, ya. gini, Saya ini Mbak. bukan seorang guru. Saya ini seorang pendiskusi. Ketika Anda saya kasih tahu, Iya. tolong di cross check. Minimal Anda itu cross check dulu. Gini. dikasih tahu. Kami di sini berbicara bukan bagaimana Anda ingin tahu atau yang Anda inginkan, bukan. Kami Nggak, bukan berbicara lu sesuai. bikin Pokoknya lucu. saya mau bicara, Anda bicara gini aja, Bu. Saya maunya Anda bicara gini aja, Pak. Emang siapa Anda? Dalam ranah dialektika kita Nggak tuh komprehensif, saya nggak suruh lu membawa bantu saya. literasi, Saya nggak membawa suruh lu bantu semua saya. yang bisa kita nggak suruh dari saya nggak suka bahasa hadis. Siapa Anda nggak suka hadis? Emang Anda Islam? Nah, itu kan Kami umat emosi juga kan Islam kau. memiliki parameter. Dengar dulu, ini saya ajarkan Anda sisi akademis dalam ranah teologi. Teologi dalam
teologi dalam Yudaism itu punya Saya nggak beberapa banyak sumber. pendeta pintar di Saya sekitaran saya, Mbak. Dan menjelaskan banyak juga haji Anda pintar di sekitaran saya, Mbak. mengerti Buang aja Bang Dalbo, buang rason. aja lah Bang Sedangkan Dalbo. Gak ada kanonisasi, data pun dari tadi, buang aja deh. sedangkan kanonisasi kitab antara ortodoks sana, ortodoks sini aja berbeda. Ini pula mau diajarin nggak mau, giliran bertanya pun salah, bertanya apalagi menjawab ini orang. Ya, Mbak Yos, silakan. Tolong digedein. Ini aja cewek sama cewek, Ani dan Anu. Bang Dalbo, ini layar saya Aduh, digedein, ya. saya lagi uka-uka nih. Barangkali ada penampakan. Ya, Ya. silakan Mbak Ani dengan Mbak Anu. Enggak, Ini sama-sama cewek, jadi yang cowok-cowoknya nggak perlu Bang maju. Sedlek minta digedein tuh. Rumah, orang akademisi sama ibu rumah Bang tangga. Dalbo, Bang Dalbo ini gedein layar saya. Uka-uka nih. Ada penampakan nggak? Nggak Kalau ada. ada penampakan, kasih mawar ya. Ya, nggak ada. Ngapain di situ jelangkung? Bang, ih, Jadi kalau Mbak Louis ini, kalau bagi saya, karena Ibu mengatakan Ibu bukan dari akademisi, maka Ibu bertanya saja akademisi. Ya maksudnya Ibu bertanya saja, nggak usah saya yang tanya sama Ibu. Ibu tanya, insya Allah saya jawab. Gitu aja udah. Silakan Ibu mau Ani. tanya Bible boleh, mau tanya Al-Quran silakan, tanya silakan. Jadi Ibu ini aja, daripada saya bertanya sama Ibu nanti 2 hari 2 malam nanti nggak selesai kita. memang saya tidak, tadi saya masuk itu karena dengar seru aja sama Pak Kardus sama Bang Roma. Tapi kalau untuk berdebat soal ini tidak sih. Sebenarnya gini Bu, sebenarnya gini Bu. Sama orang. Saya Kalau tuh kalau Bu cari Louis- sinyal ke kuburan saya tuh Bang Dalbo. Saya cari sinyal ke kuburan. Bu Louis ini orang apa? Protestan atau Katolik? Mau tanya dulu. Saya Protestan sih. Nah, Protestan kan. Nah, jadi Protestan itu punya 60-an kitab. Berbeda dengan orang Katolik, Bu. Kalau orang Katolik itu dia memasukkan deuterokanonik. Ya, ada beberapa kitab yang ditolak oleh Martin Luther, tapi dipercaya sama orang Katolik. Nah, makanya saya jelas tadi. Jadi orang-orang Katolik itu sumber berkeyakinan mereka itu ada dari beberapa sumber. Pertama, kitab suci, kemudian tradisi suci, kemudian magisterium. Nah, jadi kalau seandainya saya berdiskusi dengan orang Katolik tuh jarang kita debat-debat hebat atau debat saling cakar-cakar. Kenapa? Ketika mereka tunjukkan, oh kami ada dasarnya Uniriva. Apa itu magisterium? Mana itu? Oh ini. Nah, udah kita. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh teman Ibu tadi, berbicara tanpa data, itu akan menimbulkan perdebatan hebat. Kenapa? Itu sama seperti orang yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak bicara gitu loh. Silakan Bu Louis. Ya mungkin sedikit minim informasi aja dari Bang Mek tadi itu. Mungkin maksudnya bahasanya itu mau mengenakan tapi tidak tahu mau ambil bahasa yang Kita di sini bagaimana. berbagi, Bu. Kita berbagi di sini itu, berbagi pengetahuan. Bukan saya sudah, kalau Ibu tahu model saya sekitar 2 tahun yang lalu, apapun teman-teman Kristen yang saya jumpai itu pasti habis sama saya kalau biasanya kalau jumpa. Tapi sekarang saya berpikir begini, untuk apa saya mengcounter akidah kalian? Karena itu adalah prinsip dalam ranah imani. Imani ini tidak bisa dibantah. Sama seperti orang beriman kalau sendal saya adalah Tuhan, itu tidak bisa. Oh, nggak bisa. Itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita bicarakan adalah bagaimana kita sama-sama membagi literasi, membagi informasi. Saya 4 tahun lebih berdiskusi dengan teman-teman Anda, bahkan sekelas pendeta Anda pun saya berdiskusi dengan mereka, saya menyerap informasi dari apa yang mereka sampaikan. Nah, banyak dari kalian Kristen sendiri yang mengaku Tritunggal, karena menjelaskan Tritunggal justru jadi bidat. Kadang saya yang luruskan itu. Kadang saya yang luruskan, bukan berarti saya seolah-olah ingin menyerang agama, bukan, tetapi berbagi informasi. Dan terkadang ketika saya luruskan, mereka sok-sokan menolak, padahal ketika dikonfirmasi ternyata betul gitu. Nah, silakan Bu Louis. Kenapa Ibu masih tetap menjadi Kristen? Itu pertanyaan saya. Silakan. Saya punya keyakinan seperti tadi Ibu bilang. Prinsip saya ya apa yang sudah saya yakin, saya percaya. Walaupun memang terkadang ada yang bilang orang aneh ngomongnya karena ada yang mungkin Enggak, kalau bagi menurut mereka Ibu, itu mereka kalau menurut Ibu, apakah Tuhan itu manusia? Itu memang bisa dibenarkan gitu. ia menjelma menjadi manusia.
Dia menjelma menjadi manusia. Terus? Karena begini, bahasa Indonesia kan bisa saja menjebak. Ya. Dan saya ikuti berapa kali, saya ikuti diskusi ini baru 3 hari ya. Berapa kali masuk sama Bang Roma itu yang salah bahasa Ya, maksudnya, sorry berisik ya, saya akan minum. Gini, Ibu bilang dia menjelma menjadi manusia. Oke. Iya. Dia menjelma menjadi manusia. Pertanyaan saya, ketika dia jadi manusia itu, dia adalah sepenuhnya Tuhan atau sepenuhnya manusia? Tidak bisa bilang sepenuhnya, karena dia masih punya kuasa Tuhan. Berarti dia memiliki setengah-setengah. Dia adalah Tuhan yang cacat karena memiliki kemanusiaan, atau manusia yang juga bukan manusia sempurna karena memiliki keilahian, begitu? Bukan Tuhan yang cacat ya. Oke, kalau ada Tuhan memiliki sifat kelemahan yang dimiliki sama seperti manusia, bisakah dikatakan cacat? Mungkin pendapat saudara, tapi saya tidak. Karena begini, Tuhan itu menurut paripurna, keyakinan maha saya. kuasa, maha luar biasa, dan tidak akan pernah bisa mati. Anda sepakat atau tidak? Iya, maha kuasa. Definisi Tuhan maha kuasa. Saya tanya, definisi Tuhan maha kuasa itu adalah Tuhan ketika dikatakan maha kuasa, adakah waktu dia tidak berkuasa? Tidak pernah sih. Dia tetap berkuasa. Pertanyaan saya, ketika Yesus itu tidak berkuasa melawan Hansip Romawi, itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Menjelma sebagai manusia, pasti orang akademis lebih tahu. Kalau Iya. menjelma menjadi manusia, Saya dia mengerti seperti apa? hipostatis union, saya mengerti apa itu homoousius, saya mengerti itu apa kenosis, Bu. Yang saya tanya pemahaman Anda ini, kalau saya bawa Anda kerana akademis, nanti susah. Kalau saya jelaskan kepada Anda apa itu hipostatis union, saya jelaskan kepada Anda itu apa homoousius, Anda susah nanti. Makanya saya ajak Anda untuk mempertanyakan hal yang mudah dimengerti sebagai bahasa yang sehari-hari kita dengarkan. Ketika saya bertanya kepada Anda, Yesus ketika tidak mampu melawan Hansip Romawi, itu dia bersikap Bukan seperti tidak apa mampu. tuh? Terus? Itu bukan tidak mampu. Tapi Ia harus menjalani apa yang sudah digariskan untuk dia. berarti Tuhan ditakdirkan dan digariskan. Siapa yang menggariskan kehidupan Yesus? Itu sudah digariskan dari masa Ya, siapa yang menggariskan hidup manusia Yesus? Tuhan punya itu takdir. sendiri. Berarti Tuhan memberikan takdir kepada dirinya sendiri gitu. Bukan Tuhan memberikan takdir. Terus? Itu garis yang telah Tuhan beri. Anda tahu yang disebut Tapi- dengan garis. Anda tahu yang disebut dengan garis Untuk kehidupan. manusia. Ya, itulah takdir. Itu untuk manusia. Tapi Tuhan tidak bisa Yesus manusia mentakdirkan, bukan? dia punya diri. Iya, dia mentakdirkan Dia dirinya menjadi menjelma- manusia. Yesus adalah Betul? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sorry ya berisik ya sambil Saya minum. tidak bisa Saya dibedakan bahwa Yesus sudah itu manusia atau Iya. Tuhan, karena nanti bahasanya ke depan kan berarti Begini, Tuhan begini. dia setengah Tuhan atau dia setengah manusia. Begini, Tapi ada bahasanya premis begitu, yang kan? sangat mengerikan yang Anda sebutkan tadi itu secara logik itu tertolak kepada Tuhan. Tuhan mentakdirkan dirinya sendiri untuk terbatas menjadi manusia yang tidak mampu melawan Hansip Romawi. Itu Tuhan yang maha kuasa sedang mentakdirkan dirinya tidak berkuasa, Bu. Itu sebenarnya paradok. Itu paradok dalam ranah akademik, itu paradok namanya. Mengingkari kaidah berpikir manusia, Bu. Kenapa orang Islam itu khawatir? Untungnya saya tidak jadi ODGJ ketika diskusi dengan kalian. Kenapa? Ketika kami berdiskusi dengan kalian, kalian selalu menentang logika manusia. Logika sederhana pun kalian tentang. Ketika Tuhan berkuasa, dia menjadikan dirinya tidak berkuasa, menjadi manusia. Lalu ketika saya tanya, oh tidak, dia tetap berkuasa kok. Kenapa dia tidak mampu melawan orang-orang Romawi? Karena dia mentakdirkan Bahasa dirinya. begini. Dia mentakdirkan. Ini oke, saya turunkan, Bu. Level saya sudah sangat jauh. Saya coba turunkan. Saya menggunakan bahasa yang gamblang. Contohnya gini, Ibu mengatakan Tuhan mentakdirkan dirinya sendiri menjadi manusia. Tuhan masuk Ibu ke yang dalam bilang, ranah bukan saya yang takdir. bilang. Itu betul, itu ibu yang bilang, bukan saya yang bilang. Oke, Tuhan menggariskan kehidupan manusia untuk dirinya. Aduh, bagaimana saya menjelaskannya ya? Dari tadi yang saya dengar Ibu ketika dengan Bang Ardian Sekarang berdiskusi, begini, ketika begini. Ibu terjebak dengan bahasa Indonesia, Ibu mencoba lari. Bu, inilah Bu, bukan bukti. saya mencoba Karena lari. Ibu Sekarang begini. sebenarnya Ibu Sabar, itu sabar. Ibu dengar paham dulu. yang saya Ibu maksud dengar dulu. dengan Bang Ardian sama Sabar, maksud, dan Ibu Ibu dengar dulu. tertohok di situ, tapi Ibu mencoba Sabar, untuk Ibu dengar karena dulu. silakan. Ibu dengar dulu. Maksudnya kan orang akademis lebih jeli untuk bagaimana kita menjelaskan
Saya tidak intisari dari menggunakan atau bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang gamblang. Oke lah, gini aja. Ibu, begini, silakan. begini. Silakan. Kita orang Indonesia kan punya bahasa itu satu, dia punya makna itu diterjemahkan atau dilihat dari sudut pandang pasti banyak pendapat. Yang bahasa kampung Ibu aja, apa yang Ibu mengerti tentang Yesus itu? Yesus Bukan itu jadi bahasa manusia itu kampung. bagaimana? Maksudnya Hah. apa yang saya kasih keluarkan akan jadi pertanyaan baru untuk saya. Pasti ujungnya kan lari ke situ. Maksudnya saya begini, dari awal kejatuhan manusia, itu jarak antara manusia dengan Tuhan kan dia terpisah. Itu sudah saya jelaskan. Setelah para Ibu. nabi, Itu sudah saya kan jelaskan Tuhan tadi. tidak pernah. Itu Iya, sudah saya jelaskan setelah tadi, itu kan manusia Tuhan kehilangan datangkan- kemuliaan Tuhan, itu doktrinnya kalian. Doktrin yang tidak ada dasarnya dalam makanya saya Bible. bilang, kalau mau bilang bahwa Tuhan mentakdirkan dirinya, saya pikir kata-kata itu khusus untuk manusia iya, tapi untuk Oke, kita, saya Tuhan tanya tidak kepada bisa. Ibu, apa definisi nubuatan? Nubuatan, saya ini memang bukan orang akademisi sih, tapi bagi saya Nubuatan itu suatu itu- janji. Ya, suatu janji. Apa nubuatan tentang Yesus yang ditulis dalam perjanjian Akan lama? kedatangan Raja Damai. Dia akan datang menjadi Raja Damai. Pertanyaan saya, ketika dia datang di Yerusalem kemarin, damai nggak manusia semuanya? Proses Raja Damai itu bukan sesuatu saya datang langsung hari itu harus damai, tidak bisa begitu prosesnya. Itu Tuhan sampai saja kita. sudah turun ke dunia mengaku untuk jadi Raja Damai, memiliki proses lagi, Bu. Bayangkan loh, Bu, ribet sekali Tuhan Ibu. Bayangkan loh, Bu, kita bicara tentang entitas yang memiliki semesta ini, Bu. Yang Ibu katakan dia mampu hanya dengan menjentikkan jarinya, Bu, menjadi asbab manusia hadir. Sebentar, Tiba-tiba sebentar, dia sebentar. untuk menjadi damai saja sudah datang ke dunia merendahkan dirinya, dia sebentar, berkenosis. sebentar, begini, Masih dikatakan begini. harus memiliki proses, Ibu. Oke, Masya sebentar. Allah, Oke. astagfirullahaladzim. Saya bilang untuk Ibu, apa yang saya pahami, yang saya yakini, dan saya percaya, kalau Tuhan datang seperti yang Ibu bilang bahwa saya datang langsung segala sesuatu damai, berarti dunia kiamat. Wah ya, Itu pasti dunia kiamat. Karena semua sumber damai. Proses bagaimana Oke. manusia itu mengenal Kalau Tuhannya begitu, bagaimana? untuk apa Yesus turun, Bu? Kalau memang dia tidak menginginkan kedamaian terjadi dulu sebelum kiamat, Siapa ngapain dia bilang turun? Anda tidak menginginkan kedamaian? Berarti Yesus menginginkan kedamaian dengan kedatangan dia. Iya. Kenapa Prosesnya tidak terjadi? itu. Tuhan Anda memiliki kehendak tapi tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Anda Sebentar, berdoa kepada sebentar. Tuhan seperti itu. Anda berdoa kepada Tuhan Tuhan yang bahkan mendamaikan keinginannya kami sendiri dengan tidak mampu Tuhan dia Allah. ikuti. Sebentar. Waduh. Sebentar. Bahaya ini. Ibu punya ilustrasi berpikir ke dunia manusia saja. Ibu harus Karena saya berpikir kan di bahwa dunia, Bu. Pemahaman. Iya, makanya kan saya bilang. Masa Ibu saya tidak harus bisa berpikir dengan secara Tuhan berpikir, memaksakan Bu? kehendak dan pengalaman. Jadi Ibu istri untuk Tuhan dulu saya, Bu. Baru saya mengerti pikirannya, Bu. Makanya saya bilang pendamaian dari manusia ke Tuhan dulu. Bu, saya tanya. Karena jarak itu Ketika antara kalian Tuhan dan mendeskripsikan manusia, tentang sebentar, Yesus, Ibu. dari mana pikiran Sebentar, itu kalian Ibu. dapat? Sebentar Ibu, kan saya harus kasih penjelasan. Ibu dari tadi kan jelaskan panjang lebar. Langsung, tapi Kan jangan bukan kita kemana-mana. sendiri yang Tanggapi dengar, ini banyak argumen orang. saya, Bu. Tanggapi argumen saya. Sabar. Maksudnya kan posisinya kan bukan saya dengan Ibu saja. Masih ada banyak orang. Dan banyak yang lihat ke bawah. Kalau ia datang untuk mendamaikan kami dengan Tuhan. Menjadi jembatan menghubungkan apa Dia yang pernah mendamaikan Anda terputus. dengan siapa? Mendamaikan Anda Dengan dengan Bapa siapa, di Yesus? sorga. Mendamaikan Anda dengan Bapa di surga. Yesus. Iya. Yesus mendamaikan Anda dengan Bapa di surga, Iya. gitu. Menjadi jembatan, menjadi penghubung antara kami Kalau dengan Bapa dia di sorga. sendiri dengan manusia sudah damai atau belum? Yesus datang ke dunia itu adalah Kan implementasi Yesus Tuhan gini, yang ini menurunkan. simpel banget. Dia datang mendamaikan Anda dengan Bapa di surga. Dia sendiri dengan manusia sudah damai. Kenapa tanya Sudah begitu damai. ya? Dia Tuhan bukan? Kalau dia Kedatangan- sendiri dengan manusia iya, sudah damai, kedatangan kenapa dia untuk mendamaikan Bapa mendamaikan di kalian surga. dengan Bapa di surga lagi? Dengan Sekarang begini. dengan Yesus Sekarang kalian manusia begini. sudah damai belum? Seolah-olah Yesus ini hanyalah robot yang dipergunakan oleh Allah Bapa untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Mendamaikan bukan berarti mendamaikan sesuatu perang atau perpisahan seperti sekarang ini. Saya bukan paham maksud pendamaian mendamaikan seperti itu. demikian. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia sudah tidak seperti penciptaan awal. Saya mengerti itu.
Mengerti itu saya Iya itu. toh. Itu Kan mengerti saya itu. Maksud saya maksudnya adalah begini. ketika Anda Perkataan Ibu dari tadi mengatakan pertanyaan. maaf saya dekat dulu. Anda mau bertanya tentang Perkataan dari doktrin tadi apa ke ini saya? kan Saya bisa sebenarnya jelaskan, apa Bu. yang Anda tahu, tapi Anda menjebak bagaimana kami untuk Bukan menjebak, berpendapat. tetapi menjebak. argumentasi. Bukan, dengar, Tidak, dengar. itu menjebak. Silakan Anda tuduh saya menjebak. Kalau Anda merasa terjebak, Iya. alhamdulillah. Kalau begitu betul-betul selama ini apa yang kalian imani menjebak dari kalian. Gini, apa yang kalian imani Anda secara menjebak doktrin kami. itu Bagaimana? menjebak logika Artinya kita memisahkan semakin kami. hancur. Apa yang kami yakini berusaha bagaimana untuk menyangkali apa yang Kalau kami yakini. Anda Tidak mengerti merasa itu. terjebak dengan argumen saya, berarti betul lah selama ini iman kalian minta menjebak maaf, kalau kalian gitu menjadi. saya minta maaf. Saya minta mundur Bang Roma. Kayaknya nggak enak. Ya udah deh. Saya nggak mau memaksakan paradigma, tetapi saya hanya ingin mengajak berpikir saja Ya, sampai dan maksudnya, sejauh mana gitu loh. Kalau maksudnya Karena kebenaran masih- itu tidak akan datang kalau tidak dicari sih Bu. Karena nggak mungkin sih. Emangnya siapa kita sih kebenaran itu Saya bisa tahu. datang sendiri gitu. iya, saya tahu kebenaran menurut maksudnya masing-masing agama kan berbeda. Bagi saya nyaman di Oke, sini. kalau saya tanya Bagi apa Hindu kebenaran nyaman di situ. menurut perspektif yang Kristen, lain Bu? juga nyaman, yang Hindu juga nyaman dengan agamanya, yang Iya, juga nyaman dengan bukan. agamanya. Kita nggak usah bawa agama lain karena yang kita saya hanya percaya berdua. bahwa masuk surga atau neraka kebenaran itu punyanya Tuhan. Dia yang bisa memilih. Iya, tapi kalau Dia yang Tuhannya salah menentukan gimana kamu Bu? masuk yang mana, kamu masuk yang Kalau mana. Tuhannya salah gimana Bu? Siapa bilang Tuhan yang salah? Kalau Tuhannya salah, emangnya berarti Ibu Tuhan percaya siapa Tuhannya yang umat salah? Islam itu Tuhan benar? Nggak, kalau itu semua Tuhannya orang Hindu Itu benar kan nggak? menurut Ibu. Menurut saya Tuhan saya benar. Nah, Agama lain menurut pasti Ibu, bilang menurut Tuhannya Ibu Tuhan benar. saya benar atau tidak? Itu pendapat Ibu, terserah Ibu. Saya Enggak, tidak saya meyakini tanya. ke situ, Menurut karena saya Ibu meyakini Tuhannya ke orang saya. Hindu benar atau tidak? Menurut pemahaman dia benar ya. Itu pendapatnya Saya tidak dia, tanya terserah menurut dia. pemahaman dia. Pemahaman dia tidak perlu saya tanya. Menurut Semua Ibu agama itu Tuhannya. benar. Berarti semua Tuhan itu betul. Tuhan banyak berarti ya. Semua Tuhannya umat Islam agama itu itu betul. mengajarkan sesuatu tentang kebenaran. Beda Bu. Tuhan Kalau mana yang dia semua sembah itu terserah dia. Bu, argumen Ibu ini berbahaya. Ibu sinkretisme ya. Ketika Ibu Oh, mengatakan maaf, semua apa agama yang itu benar, salah? maka Ibu Itu membenarkan pribadi Tuhan saya, tidak mau menyentil membenarkan agama orang. Krishna. Itu kan pertanyaan menyentil Coba agama Ibu orang. telaah. Saya tidak Ibu, mau. enggak. Kita bedah bahasa ya. Semua agama benar Bu. Makanya saya bilang bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sulit. Satu Loh, bahasa. Ibu mau menggunakan bahasa apa? Ayo, let's we talking with English. Come on. If you difficult with Indonesian language, let's we talking with English. Come on. I'm still learning about English. Come on. Ini siapa yang masuk ya? No, I mean if you feel difficult to talk with Indonesia language with Indonesia with bahasa, come on, we're talking with English because I'm still learning about English. Come on, we're talking with English. Katanya sulit pakai bahasa Indonesia, ayo pakai bahasa Inggris. Atau mau pakai bahasa Ibrani? Siapa bilang sulit bahasa Indonesia? Bahasa Kan Indonesia Ibu bisa yang bilang ucapkan tadi barusan. Inilah katanya sulit. apa yang maksudnya begini, Ibu kan orang akademis, lebih pintar dari saya. No, Apa yang bukan dikeluarkan itu. kan Jangan juga bawa-bawa akan itu. kemana? Saya tidak sedang memposisikan diri saya sebagai orang akademis. Tidak, saya tidak menyentuh itu. Saya tidak bawa jurnal kepada Anda. Saya tidak bawa. Saya hanya membawa cara berpikir saya sebagai manusia yang normal. Maksudnya gini loh Bu ya. Dalam pemahaman saya sebagai orang yang tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah tinggi, saya tahu Bu bahwa api itu panas, bahwa batu es itu dingin. Itu standar-standar, Begini, itu Bu. aksioma Bu, sesuatu yang Iya. tidak perlu dibuktikan, Tapi dia bisa membuktikan kalau dirinya sendiri. Iya, tapi kalau bahasa bahwa Ibu merasa bahwa agama itu dia benar atau tidak? Bukan, mari kita telaah bahasa Indonesia Ibu. Ibu bilang semua agama itu benar. Kalau semua agama benar, maka Tuhan yang disembah Semua oleh Tuhan. agama itu merujuk pada Nah, kebenaran. itu kan bahasanya sudah dirubah tuh. Sesuatu yang harus Tuh kan udah benar. dirubah. Nah makanya Ibu saya minta, kan Ibu bicara di publik, Ibu ditonton 1,0K orang, maka Ibu akan Iya. dimintai pertanggungjawaban. Ketika saya bertanya sama Ibu, apakah menurut orang Hindu, apakah agama Hindu itu Kalau saya menurut tidak Ibu benar perlu atau menjawab tidak? ke Ibu bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu hak Ibu. Bahkan bagi saya itu diam adalah sebuah jawaban. Saya lebih respect pada orang yang banyak diam daripada dia menjawab tapi dia tidak mengerti dengan jawabannya Bu. Saya mengerti apa yang saya ucapkan. Silahkan kita bahas apa yang Ibu maksud dengan semua agama benar. Ibu mengerti kan maknanya? Tolong dijelaskan kepada saya. Saya tidak mau menyentil agama lain. Loh, berarti Boleh? Ibu sedang mencoba melakukan sebuah aksi di mana pertama Ibu sebenarnya sudah mengakui Ibu menyentil agama orang lain. Tetapi ketika minta diklarifikasi Tahu, Ibu tidak mengatakan bisa. tidak Ibu mau. yang menggiring ke situ, Loh. bukan saya.
Ibu yang bilang ibu tidak mau menyentil agama lain. Saya tidak pernah menyuruh ibu menyentil agama lain. Saya hanya minta deskripsikan makna dari semua agama itu benar. Dia menganggap bahwa Ani, Tuhannya itu benar. listen to me Ani. Ani, Ani, dengarkanlah Anu. Anu ingin bertanya. Anu,